Dan inilah beberapa list 36 negara yang boleh menggunakan autogate di Malaysia. Kita cek ya teman-teman, apakah ada Indonesia. Kita lihat. Jadi mostly negara-negara tersebut adalah negara yang tergabung di dalam UN atau Uni Eropa. Dan sepertinya sayang sekali Indonesia belum beruntung untuk menggunakan fasilitas autogate di Malaysia ya. Mungkin Indonesia bukan termasuk dalam low risk country atau negara dengan risiko rendah. Karena kemungkinan nih banyak kasus-kasus kayak imigran gelap yang mau bekerja di sana. Jadi mereka mungkin masih agak kurang percaya untuk membiarkan kita menggunakan autogate. Jadi totalnya ada 46 negara yang boleh menggunakan autogate, tetapi Indonesia belum beruntung. Daftar negara yang bisa menggunakan autogate Malaysia. Selain paspor Malaysia, ada juga paspor dari beberapa negara yang bisa menggunakan autogate Malaysia. Antara lain Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Jepang, Korea Selatan, New Zealand, Saudi Arabia, Singapura, United States, dan terakhir United Kingdom. Jadi, paspor Indonesia masih harus menggunakan manual imigrasi. Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Ria Oktorina. Terima kasih sudah setia menonton, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Hari ini, saya ingin berbagi informasi menarik seputar kebijakan imigrasi terbaru dari Malaysia. Tentunya, kita sering mendengar tentang bagaimana teknologi telah memudahkan berbagai aspek kehidupan, termasuk perjalanan lintas negara. Salah satunya adalah sistem autogate yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia untuk memudahkan para wisatawan internasional dalam proses imigrasi. Nah, dalam video ini, saya akan membahas lebih mendalam tentang siapa saja yang bisa menggunakan autogate ini, dan apakah Indonesia termasuk di dalamnya. Yuk simak terus. Seperti yang kita ketahui, sejak beberapa waktu lalu, pemerintah Malaysia telah mengizinkan warga dari beberapa negara tertentu untuk menggunakan sistem autogate ini. Apa itu autogate? Singkatnya, ini adalah sistem pemindaian paspor elektronik yang memungkinkan para pelancong untuk melewati imigrasi tanpa harus berinteraksi langsung dengan petugas. Tentu saja, ini sangat memudahkan perjalanan dan mempercepat proses masuk ke Malaysia. Sebelumnya, hanya ada 10 negara yang dapat menggunakan fasilitas ini. Di antaranya Singapura, Brunei Darussalam, Selandia Baru, Australia, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Jerman, Amerika Serikat, dan Inggris. Namun, ada kabar terbaru nih, teman-teman. Mulai tanggal 1 Juni 2024, pemerintah Malaysia akan menambah 36 negara lagi yang diizinkan menggunakan sistem autogate ini. Negara-negara tersebut tergolong sebagai low-risk countries atau negara dengan risiko rendah. Pemerintah Malaysia berharap dengan adanya penambahan negara-negara ini, semakin banyak wisatawan yang akan datang ke Malaysia dan tentunya akan meningkatkan sektor pariwisata negara mereka. Selain itu, fasilitas autogate ini juga akan diperuntukkan bagi staf diplomatik yang bekerja di Malaysia, serta anggota keluarga mereka. Ini merupakan langkah yang sangat baik dalam mempermudah urusan bagi mereka yang bekerja di bidang diplomasi. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah Indonesia termasuk dalam daftar 36 negara baru ini? Setelah dicek, ternyata sayangnya Indonesia belum termasuk dalam daftar negara yang diizinkan menggunakan autogate di Malaysia. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa Indonesia belum beruntung mendapat kesempatan ini? Salah satu alasan yang mungkin, meski ini masih dugaan, adalah karena adanya kasus imigrasi ilegal yang melibatkan warga Indonesia yang berusaha mencari pekerjaan di Malaysia. Namun, perlu ditekankan bahwa kita tidak perlu berkecil hati. Memang saat ini Indonesia belum masuk dalam kategori negara yang dianggap low risk oleh Malaysia. Tapi bukan berarti itu tidak akan berubah di masa depan. Penting bagi kita untuk memahami situasi ini sebagai pembelajaran dan introspeksi, bukan sebagai perbandingan mana yang benar dan mana yang salah. Setiap negara memiliki kebijakan masing-masing, dan kita sebaiknya melihat ini sebagai peluang untuk memperbaiki diri. Dalam hal ini, Malaysia mungkin lebih memprioritaskan keamanan imigrasi mereka, dan kita sebagai tetangga terdekat perlu menghargai keputusan tersebut.
Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat terus menjaga hubungan baik antar negara dan saling mendukung untuk kemajuan bersama. Sebagai pelancong, kita tetap bisa mengunjungi Malaysia dengan mudah, hanya saja belum melalui fasilitas AutoGate. Kita tetap bisa menikmati perjalanan ke Malaysia dengan tetap mematuhi aturan imigrasi yang ada, termasuk mengisi Malaysia Digital Arrival Card atau MDC, yang dapat diakses secara online 3 hari sebelum tiba. Bagi teman-teman yang sering berkunjung ke Malaysia, saya ingin memberikan sedikit saran. Pastikan kalian selalu mempersiapkan dokumen perjalanan dengan lengkap dan mengisinya dengan benar. Hal ini akan membantu memperlancar proses imigrasi. Meskipun belum bisa menggunakan AutoGate, proses imigrasi di Malaysia pun sebenarnya sudah cukup cepat dan efisien, jadi jangan terlalu khawatir ya. Demikian teman-teman, pembahasan kita tentang kebijakan terbaru Malaysia terkait penambahan 36 negara yang bisa menggunakan AutoGate. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian yang sering bepergian ke Malaysia atau yang memiliki rencana ke sana dalam waktu dekat. Ingat, tujuan dari kebijakan ini bukan untuk membuat perbandingan antar negara, melainkan sebagai langkah untuk terus memperbaiki sistem dan proses yang ada. Kita bisa belajar banyak dari kebijakan ini dan berharap ke depannya Indonesia juga dapat lebih dipercaya dalam hal imigrasi oleh negara-negara lain. Jangan lupa untuk selalu bersikap positif dan mendukung kebijakan yang membawa kebaikan, baik untuk negara kita maupun negara tetangga. Semakin baik hubungan antar negara, semakin lancar juga perjalanan kita di masa depan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Hanya di channel Ria Oktorina. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of bird.